Oke, sudah di-record ya. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi terkait masalah assessment ya. Yang pertama tentang strategi, yang selanjutnya tentang assessment formatif dan summatif, yang terakhir tentang contoh dari assessment itu. Nah, untuk yang pertama kira-kira ada yang mau memberikan keterangan untuk strategi, mangga. Yang pertama nomor 1 ya Kak. Oke, boleh deh aku Kak. Oke. Ya, ini sambil di share screen kali ya. Iya, sambil share screen biar kita lihat. Sebentar. Oke. Yang pertama di sini ada. Nah, katanya nomor 1 itu strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Yang pertama, kalau dari aku nih, pembelajaran sama asesmen ini harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Artinya, kita harus melibatkan peserta didik dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Jadi nggak boleh nih si gurunya kalau mau bikin rancangannya hanya melibatkan gurunya aja atau hanya dari sudut pandang gurunya aja. Jadi harus dilihat siswanya. Ini juga nantinya akan berkaitan dengan kebutuhan siswa. Artinya kita harus lihat bagaimana sih kesiapan belajar siswa, kemudian bagaimana minat siswa, kemudian bagaimana profil belajar siswa. Jadi semua itu harus dilihat. Terus selanjutnya, nah ini, guru ini dalam menyusun perencanaannya harus memiliki pengetahuan yang luas dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan melakukan evaluasi diri terhadap apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Nah, ini kan baru ya kurikulumnya, otomatis banyak perubahan. Nah, guru ini harus punya wawasan apa sih perbedaannya, apa nih yang harus di-upgrade dari kurikulum yang sebelum-sebelumnya gitu. Gimana? Dari yang lain ada yang mau nambahin dulu nggak? Tadi yang pertama tuh itu ya. Untuk poin pertama setuju juga sih. Jadi emang pendidiknya itu atau gurunya itu kan harus merancang sesuai dengan kebutuhan kan. Jadi kayak sebelum buat perencanaan atau asesmennya itu, jadi dilihat dulu nih informasi dari si peserta didiknya. Tadi kan Hani juga udah sampein kayak dilihat latar belakang keluarganya, terus motivasinya, minatnya gitu ya. Iya gitu. Jadi sarana prasarana peserta didiknya juga disesuaikan gitu kan. Apakah kira-kira memadai nggak nih kalau misalkan menggunakan teknologi. Jadi menggunakan HP Classroom juga kan itu kira-kira semua siswa tuh punya HP nggak sih? Itu kan salah satu juga sarana prasarana. Jangan sampai malah ada siswa yang ketinggalan gitu. Karena kendala sarana prasarana, terus juga sesuai minat sama motivasinya juga. Betul sih kalau untuk yang poin 1 itu setuju. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya. Aku tulis ya. Oke, Han. Berarti ada berapa poin? 3 atau berapa sih? Sama. Seorang guru harus melakukan. Ya, apalagi nih kira-kira strategi? Mungkin ada tambahan yang lain nih. Ini kan yang masih poin. Oh, yang poin kedua kan juga ya, guru memiliki pengetahuan yang luas. Iya, setuju juga sih. Jadi sebenarnya ini tuh 2 poin ini tuh kayak secara umumnya gitu kan. Iya, Maksudnya, gitu. jadi yang satu ke
rancangan pembelajaran asesmennya, terus yang kedua itu tentang dari gurunya sendiri, skill yang gurunya punya gitu. Jadi kan harus untuk yang poin 2 kan seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, karena kan di dalam kurikulum Merdeka ini kan kayak harus analisis capaian belajarnya kayak gitu kan. Terus juga harus kembangin modul ajarnya. Iya. Itu sih kalau untuk strategi secara umumnya. Terus kalau evaluasi dari gurunya masuk nggak ya Kak, kira-kira? Jadi guru tuh harus bisa mengevaluasi dari hasil pengalaman belajar sebelumnya gitu. Jadi misalkan pembelajaran yang kemarin nih ternyata kurangnya apa? Oh ternyata misalkan ada siswa yang nggak bisa ngikutin atau ada siswa yang belum siap gitu, belum mampu materi prasyaratnya gitu-gitu, bisa nggak ya Kak? Kira-kira? Harusnya sih masuk ya. Itu karena emang nanti untuk perencanaan kan harus ada bahan evaluasi itu sebelumnya. Ya berarti guru. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak nih strategi? Kalau dari rekan sejawat itu gimana? Rekan sejawat. Oh, sesama guru matematika gitu ya misalkan ya? Jadi sesama guru matematika itu juga dia kan ada pengalaman di ininya ya, pengalaman di kelas lain. Jadi bisa bertukar inilah ide. Iya, betul. Berarti bagaimana ini? Diskusi bilang ya, diskusi dengan teman sejawat. Apa ya? Ini dulu deh ya, ntar diperbaikin lagi. Diskusi. Lagi ya, udah dapat 4 poin nih. Kalau yang selanjutnya ini gimana? Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kayak pembelajarannya itu biar bermakna gitu. Mendorong pengembangan potensi belajar. Boleh sih Kak, itu juga ya berarti diawali dengan kayak identifikasi ini juga nih dimensi profil pelajar Pancasilanya gitu. Jadi nanti karena kan sesuai sama kurikulum paradigma baru ini. Boleh tuh Kak, jadi tadi dengan tujuan untuk membangun kapasitas ya. Membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, good point. Tadi kan ini dirancang. Nah, proses pembelajaran dirancang ini itu untuk mendukung perkembangan kompetensi sama karakteristiknya gitu. Ya nggak sih? Jadi nyambung ya dia ya. Proses pembelajaran dirancang untuk mendukung. Mendukung gimana Kak? Perkembangan kompetensi dan karakteristik. Kompetensi dan karakteristik peserta didik. Dari yang lain pas nggak untuk yang poin keempat? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. boleh sih sejauh ini. Apalah ya? 7.
Pembelajaran berorientasi pada masa depan. Melaksanakan pembelajaran yang relevan. Apakah, maaf, strategi yang selanjutnya ada lagi nggak? Melaksanakan Pembelajaran yang relevan. pembelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran udah masuk ke ini bukan sih? Udah masuk ke apa namanya? Bukan merancangnya, tapi udah masuk ke pembelajarannya. Ya, bukan pas awal gitu ya, Kak? Iya, Hmm. bukan strategi merancang ya. Iya, Strategi melaksanakan itu ya mungkin ya. iya bisa jadi. Iya. Jadi kayak tujuan ke depannya nih, maksudnya pas udah dilaksanakan. Iya, ya. Ya udah berarti itu poin itu nggak usah, mungkin diganti ini kali ya, Kak, kan di situ tuh kayak belum ada assessment juga ya, jadi kayak merencanakan jenis, terus teknik, iya, betul. instrumen assessment yang bakal digunakan gitu, strateginya seperti apa. Akan jenis teknik mungkin ininya ya apa? Iya. Rubrik mungkin masuk nggak apa gimana? Rubrik. Instrumennya juga kalau nggak, Kak, instrumen assessment-nya itu. Oh ya, jenis teknik. Rubrik soalnya masuk ke instrumen. Oh iya, masuk ya sekarang. Dan instrumen assessment yang akan digunakan gitu mungkin, Kak. Yang akan dibuat. Jenis instrumen. Oke. Apalagi ya kira-kira? Berapa nih? Dapat berapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, ntar kita ini lagi ya, benerin lagi kalimatnya ya, kalau ada yang lanjut. Oke, gimana nih? Cukup atau masih ada yang mau dibahas? Kalau yang poin terakhir misalkan tapi jadi kayak merencanakan jenis, teknik, dan instrumen asesmen yang akan digunakan sesuai dengan apa tapi ya? Wah, Jadi kayak iya ya, kan Jadi, karena strategi kan yang diminta, ya. bukan kayak cuman. Tapi kayaknya nyambung ke yang pertama nggak sih? Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya benar, yang pertama udah ada. Ya udah berarti penjabarannya. Lebih ke penjabaran. Ya udah, tapi nggak apa-apa sih. Sampai yang bawah masuk ke bagian yang pertama nggak? Bagian dari asesmen. Iya ya sebenarnya. Cuma nggak apa-apa sih kalau mau ditulis juga, ini kan lebih detail. Tadi apa saja? Enggak, maksudnya kan dia bagian dari penjelasan poin pertama. Ini di sini kan sebenarnya udah nyebut asesmen nih. Di dalam asesmen kan pasti udah harus mikirin jenis, teknik, dan instrumennya di dalamnya. Jadi kayak itu penjelasan dari poin pertama, asesmen yang seperti apa jenisnya. Iya, atau kalimat selanjutnya kali ya, coba nyambung nggak kalau dijadiin. Gimana nih ya jadinya? Asesmen. Kurang nyambung sih. Iya, nggak usah kali ya. Saja. Gimana nih? Ini udah cukup juga sih pembelajaran dan asesmen dirancang sesuai dengan kebutuhan karakteristik. Ya udah mewakili. Kalau pengen ya dikasih keterangan ya, dalam asesmennya itu apa aja. Cuman kayaknya kayak gini aja udah cukup lah. Ya udah mencakup semua sih ya. Iya, udah mencakup semua gitu. Oke. Ada lagi? Udah ya, strategi. Oh iya, tapi di sini kan dimintanya itu kayak strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan apa termasuk ini. Ini kan kayak baru strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan itu maksudnya yang tadi tuh, yang poin yang tadi nggak sih, yang tadi Kak Firma bilang itu yang melaksanakan
pembelajaran yang apa tadi tuh yang relevan gitu ya. Ya, kayak berorientasi pada masa depan gitu dah. Karena kan yang diminta itu strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan. Atau maksudnya biar ditambahin aja gitu. Jadi, Boleh coba tadi apa Kak Firman? Maaf poinnya. menyusun dan saat apa tadi Kak? Gimana tadi Kak? Melaksanakan pembelajaran ya, Belajar yang relevan. yang relevan. Dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Atau gimana menurut yang lain? Apa sih mau dimasukin juga? Ini relevan di sini nih maksudnya gimana? Sesuai di lapangan atau gimana? Ya, ini kali ya, sesuai pembelajaran paradigma barunya itu kali ya. Atau gimana? Atau ditambahin ini berbasis konteks gitu. Boleh. Jadi kayak pembelajaran yang relevan atau berbasis konteks gitu. Oh iya. Oh iya. Takut tinggi aja gitu kalau misalkan Iya, cuma betul Kak. relevan. Oke. Ada lagi kah? Ini yang strategi. Ini tadi judulnya udah benar belum ya? Strategi menyusun rancangan. Tadi ada kata pelaksanaan ya? Gimana Kak? Maaf. Menyusunnya nggak usah ada kan? Jadi strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran intrakurikuler. Iya. Ada asesmennya nggak? Ada. Dan asesmen. Pembelajaran. Oh, pembelajaran intrakurikuler. Ya, dan asesmen yang efektif. Itu kali ya, apa mau ditambahin yang efektif? Panjang banget nih judulnya. Oh iya benar. Oke, nggak apa-apa. Oke, gimana nih? Cukup poin 1, nomor 1. Cukup lah kalau menurut saya. Next, apa gimana? Ada lagi? Boleh slide pertanyaan selanjutnya Tuhan. Kalau dari aku ya. Nomor 2 tuh asesmen ya? Ya, jadi kayak penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Belum ke penerapan kan ini mah ya? Penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai udah penerapan. Iya, sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tambahin. Penerapan. Jadi kalau nomor 2 tuh iya contoh penerapannya aja gitu kan. Kalau nomor 3 baru kayak dijelasin gitu kali ya, agak dijelasin step-stepnya kayak guru melakukan ini gitu kan. Kalau penerapan itu contohnya atau gimana sih? Ya contohnya aja gitu kan dari pengertian. Kalau menurut saya mah untuk penerapan ini kayak lebih ke pelaksanaannya kapan sih gitu. Oh, oke. Gitu karena kalau misalkan udah dicontoh kayaknya udah di poin selanjutnya deh. Iya, itu udah yang nomor 3. Kayak misalnya asesmen formatif ini apa gitu. Terus dilaksanakannya di mana aja gitu. Tujuan output mungkin juga ya. Iya, kayak gitu. Atau kan karena ini kita berbicaranya penerapan strategi, kayaknya harus ada langkah-langkah. Langkah-langkah.
Oke, kalau yang asesmen formatif ya yang saya tangkap di pengertian-pengertian, kalau formatif ini kan mungkin dari pengertiannya itu kan dia memperbaiki proses pembelajaran ya, sebagai memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi asesmen yang berfungsi sebagai memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi tujuan pembelajaran. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu biasanya dia itu ada di awal atau di tengah-tengah ya, atau di tengah-tengah proses pembelajaran. Iya, kalau dari informatif ini. Untuk outputnya sih sendiri, dia ini kan karena sebagai memperbaiki proses pembelajaran, nah berarti di sini outputnya adalah ini, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi untuk yang asesmen formatif ini, jadi nggak dimasukkan di nilai rapot ya. Jadi untuk memperbaiki aja proses pembelajaran. Oh, oke. Jadi ini kali ya Kak, biar nggak memperbaiki semua, itu kan kalimatnya memperbaiki semua tuh kayaknya. Jadi Ya, kali itu. ya Boleh. menyempurnakan gitu, atau kayak umpan balik, Umpan balik. program pembelajaran gitu. Ini mana nih yang mau diganti, outputnya atau yang sebagainya? Yang asesmen aja. Formatif. Asesmen formatif, gimana tadi? Maaf. Digunakan sebagai umpan balik gitu kalimatnya. Sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses. Jadi kalimat memperbaikinya aja biar agak. Itu udah ada kan proses pembelajarannya di bawah. Itu enggak. Ini kan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi memperbaikinya aja yang di bawah. Jadi menyempurnakan. Nah, itu kan udah ada tuh proses pembelajaran serta mengevaluasi, gitu tetap. Jadi cuman tambahin untuk umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran. Maaf Kak, kok gue jadi bingung. Ini gimana jadinya yang asesmen Enggak, formatif? jadi yang dihapus yang ini, yang proses pembelajaran memperbaiki. Memperbaiki dihapus. Yang Memperbaiki proses pembelajaran ini yang dihapus. Iya, itu. Nah, udah itu. Menyempurnakan proses pembelajaran serta mengevaluasi tujuan pembelajaran. Ini oke, ada yang mau diinin lagi? Ini ada tambahan atau ada revisi? Kayaknya tambahan Tujuan. kan ada 3 ya, S, terus of sama for gitu. Kayaknya tinggal ditambahin itu deh. Kalau asesmen formatif itu apa aja sih itu? Kalau asesmen formatif itu kan ada 2 dia, yang sebagai proses pembelajaran, satu lagi asesmen as learning, satu lagi apa itu ya? Sama yang assessment for learning. For learning apa of learning? For learning. For learning. For learning. Berarti S sama for ya? Ya, as sama for. Mungkin tujuannya ada yang tujuan asesmen formatif ditambah ya untuk yang ke peserta didiknya. Jadi kita mengetahui perkembangan peserta didik. Iya, boleh. Mengidentifikasi juga nggak sih? Kan ada di tahap awal. Ini yang ini kan? Iya, mau boleh. dibikin poin aja apa gimana nih? Kalau pakai kalimat gimana? Mungkin ditambahin aja tujuannya. Tambah tujuan. Di dalam satu kalimat mungkin ya Kak. Serta mengevaluasi tujuan pembelajaran. Jadi gimana tuh Kakaknya? Tujuan lagi. Kalau dibikin satu kalimat paling disambungin diksi aja, mungkin kata-katanya. Kayak misalkan asesmen formatif sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran serta mengevaluasi tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk kayak gitu tuh. Ya, benar bisa.
yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan peserta didik terhadap suatu kompetensi atau bab ya yang sedang dipelajari. Nah, terus kalau yang waktunya tinggal disambunginnya asesmen formatif berada di awal. Jadi nggak usah pakai gini ya? Pembelajaran. Nah, di situ juga yang output biar nyambung asesmen formatif juga untuk Enggak. Nah, gimana kalau kayak gitu? Kan nyambung jadinya tuh. Nah, kalau yang assessment as learning sama for learning-nya itu disambungnya itu asesmen formatif bisa berupa assessment as learning dan assessment for learning. Berarti ini sebenarnya kayak udah poin-poin juga sih ya. Maksudnya ada 4 poin nih berarti kita kan. Kalau dibikin poin pakai ini ya. Itu bukannya udah dibikin poinan. Oh, maksudnya ditambahin ini ya. Gini aja nggak apa-apa. Oke, berarti sama nih yang ini juga. Nah, berarti deskripsinya apa? Bentar, ini yang formatif udah cukup. Udah. Oke. Next, kita yang smart. Nanti kalau mungkin ada tambahan, silakan. Oke. Kalau asesmen sumatif itu sebenarnya sama ya, digunakannya sebagai umpan balik, tapi pada akhir proses pembelajaran dalam periode tertentu gitu kan. Sebagai umpan balik pada akhir proses pembelajaran dalam periode tertentu. Jadi ketika periode tertentu tuh bisa ketika 1 semester, atau di pertengahan semester, atau ketika materinya itu udah selesai gitu. Oh iya. Atau dalam kurung gitu ya kali ya, dalam periode tertentu, dalam kurung akhir semester, pertengahan semester. Akhir waktunya atau jenisnya akhir semester gitu? Atau mau itu PTS, Oh iya, PAS? itu ada lagi. Itu mungkin bisa di poin selanjutnya kali ya. Jadi asesmen formatif dilaksanakan gitu ya. Itu kan sesuai sama yang tadi kan itu jadi di poin kedua tuh. Kalau di poin 2 yang asesmen formatif ada pelaksanaannya. Jadi ya udah nggak usah ditambahin. Sini aja berarti ya. Dilaksanakan di akhir. Di akhir semester. Itu udah ada juga ya. Pada akhir semester, pertengahan semester, atau di akhir proses pembelajaran, ya di awal, di tengah apa gimana tadi? Akhir semester, terus pertengahan semester, atau ketika materi gimana ya? Ketika materinya itu sudah selesai gitu. Jadi ketika materi apa sih itu hitungannya ya, siklus atau apa ya? Iya, jadi kayak penilaian harian sih sebenarnya kan. Iya, ulang harian. Oh, mau disebutin aja kan tadi kataku. PAS, PTS. Langsung gitu ya. Tapi itu nanti malah jadinya malah ke contoh untuk nomor 3. Oh iya betul. Ya. Ini fokus di waktunya dulu aja ya. Oke. Ya. Atau jadi ketika materi selesai. Materi sudah selesai dilaksanakan gitu aja udah. Oke. Nah, terus kalau untuk poin ketiganya kan di situ asesmen formatif untuk memperbaiki proses. Nah, kalau asesmen formatif
Untuk ini kali ya, untuk menyimpulkan prestasi siswanya itu. Jadi pada saat pelaporan di akhir Iya, pengambil kalimat rapor itu loh, katanya menyimpulkan. menyimpulkan prestasi siswa atau Kalau gimana? misalnya memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, Oh iya, boleh juga tuh. Apa tadi Kak Firma, maaf. Pembelajaran ya. untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Kan dia di bagian akhir kan, memastikan. Memastikan, oke maaf. Memastikan memastikan tujuan ya. Tujuan pembelajaran. ini Han, memastikan ketercapaian. Jadi udah tahu apa belum? Apakah udah tercapai Ketercapaian. keseluruhan tujuan pembelajaran? Gimana kalau itu? Pasti lebih jelas ya. Baru yang poin keempat. Berupa off-learning. If dapat assessment, apa satu lagi? S for Oh, ya. off-learning. Nah, cuman ya kalau untuk produk, maksudnya kayak produk kayak gitu tuh berarti masuknya tuh ke asesmen sumatif bukan sih? Ya nanti untuk yang nomor 3 sebenarnya sih. Cuman mau nanya aja gitu. yang Kalau prosesnya baru formatif mungkin ya. Kalau hasil akhirnya baru gitu ya, sumatif ya. Oh gitu. Oke. Jadi termasuk teknik asesmen juga yang ya udah udah gitu aja. Cukup nih nomor 2. Nomor 2. bahwa cukup sih, udah Cukup sih mewakili semuanya. Oke, next. Nomor 3 apa tuh? Nomor 3 itu ke contoh praktik ya. Contoh praktik dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi kayak tadi aja yang dibuat kanan kiri bisa. Contoh praktik. Dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Penerapan. Nah, kalau contoh kan ada 2 ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini yang terjadi di lapangan nih gini. Kalau misalkan asesmen formatif yang udah dijelasin itu bisa di awal sama di proses ya, atau di tengah gitu. Nah, kalau yang di awal itu contohnya itu guru melaksanakan penilaian diagnostik awal dengan memberikan soal terkait materi. Dengan memberikan soal terkait materi yang akan dipelajari. Kita ambil contoh kan seperti materi bangun ruang. Contohnya seperti materi bangun ruang. Di sini guru memberikan berupa tes soal diagnostiknya itu memberikan gambar berupa bangun ruang. Nah, yang selanjutnya siswa diminta untuk mengidentifikasi bangun ruang apa saja yang ada pada gambar nantinya. Oh, berarti ini kayak untuk mengetahui kemampuan awal siswa gitu ya? Iya, karena kan memang salah satu tujuannya kan ada umpan balik di formatif sih. Jadi ini juga tujuan yang lain juga dari formatif itu untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Nah, ini yang sering sekali dilakukan. Kalau nggak salah di
kurikulum sebelumnya pun ada beberapa yang mencoba memakai ini. Cuman keseringan biasanya kita pas ini ya, pas ujian akhir biasanya itu kan ada post-test pre-test gitu. Cuman ini mau berbeda dengan post-test dan pre-test. Kalau post-test dan pre-test kan keseluruhan ya. Kalau ini mah hanya ingin mengetahui pada materi itu saja. Nah, ada juga kalau contoh lain itu di ini di tengah-tengah atau di proses lah. Jadi yang sering dilakukan itu biasanya guru itu memberikan soal dengan bentuk yang sama. Memberikan soal dengan bentuk yang sama bentuk. di tengah-tengah pembelajaran. Nah, yang bertujuan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa untuk memahami dan menyelesaikan persoalan. Ini mungkin kata-katanya ada yang rancu juga. Intinya mah guru nih setelah ngasih materi, terus contoh soal, nah nggak lama lagi ngasih soal, tapi dengan bentuk yang sama gitu maksudnya. Jadi sesuai. Karena kalau misalnya bentuknya berbeda, ini akan berbeda penilaian nantinya. Karena sering nggak maksudnya guru-guru teman-teman biasanya pas dulu SMA? Ya, jadi kalau dulu malah kalau yang diajarin apa, contohnya kayak gimana, terus pas latihan seperti apa, pas ulangan juga seperti itu, agak berbeda kalau dulu ya. Biasanya sih. Iya, nah, ini jadi kan penerapannya pas di contohnya gampang. Pas latihan naik level sedikit. Pas ulangan udah langsung beda total. Jadi mungkin di kurikulum baru ini, yang kurikulum Merdeka ini, ya ini juga sih ya, jadi lebih ke prosesnya harus di step by step gitulah. Iya, gitu. Jangan langsung naik ke tangga yang lebih tinggi. Gimana? Yang lain? Jadi dalam prosesnya itu juga kan apa siswanya itu perlu bantuan atau bisa secara mandiri juga gitu. Dari situ juga udah kelihatan ya. Kalau soalnya diberikan soal yang sama, kan ada juga udah diberikan soal yang sama, tapi ternyata tetap nggak bisa ini siswanya. Berarti kan guru jadi tahu kan. Iya. Ternyata tadi materi yang disampaikan juga. Ya, atau bisa jadi justru ada masalah mahasiswanya gitu ya. Jadi tahu lagi nih, padahal di awal juga sebenarnya udah diidentifikasi, tapi ternyata pas belum ketahuan pas di awal itu, tapi pas di prosesnya baru ketahuan lagi. Jadi ya boleh sih kayak gini. Bisa jadi kan nanti efeknya kan dirubah kelompok kalau misalkan dibuat kelompok kan, atau misalkan cara lain lah. Yang emang tujuan dari formatif kan emang buat memperbaiki ya, memperbaiki. Gimana nih, cukup atau ada lagi? Gimana? Cukup ya? Cukup sih kayaknya. Sudah dicontoh awal sama proses. Nah, kalau yang sumatif, tadi sempat udah disinggung tuh sama Zahra, sama Hani, itu kan yang sumatif, itu kan pemberian soal penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester. Bisa juga guru memberikan sebuah proyek untuk dikerjakan dan hasil akhirnya akan dinilai. Itu masuknya tetap sumatif juga gitu, tetap sumatif juga. Jadi proyek yang hasil akhirnya ya contohnya itu sih, kalau sumatif mah kayak flat ya. Iya. Tapi emang contohnya itu gimana gitu? Gimana nih, di ini aja kali ya, penilaian tengah semester.
dikasih kata awalnya pemberian ini aja, soal. Nah, Ada ditambahin lagi. soal PTS. Gini aja langsung. Iya, terus soal pas. Pas sekali. Nah, kalau Penilaian hariannya belum ada itu. Oh iya. kalau proyek kata-katanya gini gimana? Guru memberikan sebuah proyek untuk dikerjakan dan hasil akhirnya akan dinilai. Dan project gimana nih jadi? Dan project. Di poin selanjutnya aja kali ya. Poin selanjutnya ya. Jadi itu biarin Tuhan. Jadi untuk poin pertama khusus untuk teknik penilaian Jenis menggunakan saya, tes. Ya kan, teknik penilaian menggunakan tes poin pertama. Nah, yang kedua teknik penilaian menggunakan project. Terus yang ketiga nanti mungkin ini teknik penilaian menggunakan portofolio. Itu kan juga termasuk di akhir tuh. Iya, masuk juga portofolio. Iya, jadi ada 3 nih, ada 3 poin. Nah, tapi kalimatnya gimana tadi, Kak? Kalau yang project saya dapatnya tadi tuh guru memberikan sebuah project untuk dikerjakan dan hasil akhirnya akan dinilai. Nah, cuman underline di hasil akhirnya akan dinilai aja. Oh iya. Karena kan takut apa di project ini kan dia bisa asesmen formatif juga gitu pada saat prosesnya. Nah, kita kan contohnya di sumatifnya. Jadi yang underline itu. Jadi hasil akhir produknya gitu kan ya, Kak? Iya, hasil akhir produknya. Atau ada kata-kata yang rancu nggak kira-kira coba? Atau rancu semua? Guru memberikan sebuah proyek untuk dikerjakannya nggak usah kali ya, Kak. Jadi guru memberikan sebuah proyek yang hasil akhir berupa produknya gimana? Yang hasil akhir berupa produknya yang akan dinilai. Yang hasil akhir berupa produk. Yang hasil akhir produknya. Yang hasil akhir dalam kurung produk. Kalau nggak gitu aja, nih yang hasil akhir dalam kurung produk. Jadi aduh, redaksinya sis. tapi akan dinilainya juga yang gantung ya kata-katanya. Iya, kayak dengan hasil akhir yang akan dinilai. Itu aja sih buat penghubung-penghubungnya itu. Atau akan dinilainya kita hilangkan aja gimana. Jadi guru memberikan sebuah proyek yang hasil akhirnya berupa produk. Oh iya, udah. Jadi tetap kalau produk nih ya tetap akhirnya dinilai juga. Nah, kalau yang portofolio itu kayak sama kayak project nggak sih? Lebih ke ini sih, Kak, kalau portofolio tuh kayak rangkuman-rangkuman dari semuanya itu pasti akhir. Kumpulannya ya? Misalkan kalau di materi, kalau di bahasa Indonesia, tapi ya misalkan kayak ada bikin puisi, nanti dia bikin pantun, nah itu biasanya dikumpulin sama gurunya gitu. Oh, jadi kalau kayak dulu mah karya itu adanya tuh. Kalau kayak dulu mah clipping ya? Iya, jadi apa? Kalau misalkan kalau yang sekarang bisa, kalau yang kita nih lagi pelajarin, jadi hasil-hasil dari kita bikin mind mapping, dari kita bikin kayak gitu, jadi
pengumpulan. Kalau portofolio itu lebih ke yang udah kita kerjain, nanti dilihat lagi gitu buat jadi nggak sia-sia tuh yang udah dikerjain tuh ada kelihatan, ada folder hasilnya gitu. Bentuknya ya something tangible. Jadi bagaimana? Gimana Berarti nih? kalau kata-katanya itu mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti gitu. Itu bukan? Iya. Nah, ini nyebutnya apa album? Kalau mengumpulkannya jadi pengumpulan, jadi nggak aktif gitu. Kalau mengumpulkan kan jadi aktif. Iya ya. Pengumpulan hasil kerja masing-masing peserta didik. Tadi tambah ini kali ya, di akhir selama periode waktu tertentu. ke kampus. Kalau menurut aku sih udah mewakili semuanya. Cuman gimana teman-teman? Kayaknya sih udah juga sih. Ya, sejauh ini sih Kayaknya cukup, sudah terwakili. Waktunya juga udah. Udah 1 jam ya? Enggak, belum ya. Setengah jam. Kayaknya udah nih 3 pertanyaan ini. Oke. Kalau udah, berarti kita tutup aja diskusi ini. Dan terima kasih teman-teman udah menyampaikan tadi masing-masing idenya di pertanyaan 1, 2, 3. Dan ya sedikit tadi teman-teman juga bisa mempresentasikan juga di poin-poinnya. Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Nanti berarti ini yang kita jadikan bahan presentasi untuk ke depannya ya. Ada yang ditanyakan dulu atau ada masukan dulu untuk sebelum saya tutup? Mungkin nggak ada. Nanti kalau ada kita bahas di grup. Siap. Oke. Kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini, diskusi kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.